Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, belum. Tadi sudah dikabari ya Pak Agung ya teman-temannya. Sudah saya kabari di grup, Bu. Mungkin lagi Yang juga kesorean sayanya mungkin. Semoga lah bisa yang lainnya mengikuti ya karena tapi belum jam pulang ya. Jam berapa pulangnya di sana Pak Agung? kalau sekolah kami kan, Bu, hari ini ujian semester. Jadi jam 12 tadi udah pulang, Bu, sebenarnya. Oh, begitu ya. Ya semoga lah bisa bergabung gitu. Khawatirnya di rumahnya masing-masing itu nggak ada jaringan. Sudah membuat hasil refleksi ya Pak Agung ya? Untuk refleksi apa saja yang harus ini, Bu, dikerjakan untuk besok belum, Bu? Mungkin nanti malam, Bu, untuk ini. Tapi kalau untuk apa yang perlu diperbaiki itu sudah dapatlah gambarannya. Ya. Baru Bu Daria itu. Ukinnya tanggal berapa ya? Itu, Bu, tanggal 6 sampai tanggal 8 sudah mulai tahap pendaftaran, Bu. Untuk upload itu dari tanggal 10 sampai tanggal 15, Bu. Ini tanggal 6 Desember. Ya, Bu, Mulai ya. tanggal 6 Desember? Oh ya, berarti mulai besok ya? Ya, Bu, besok mulai pendaftaran nih, Bu. Kemudian untuk unggah-unggah dokumen dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 15 Desember, Ibu. Iya. Ini yang hari ini kan refleksi hasil yang sebelumnya ya Pak Agung ya. Pasti sudah kan ya? Nah, itu saja walaupun tadi mungkin sudah dipresentasikan dengan Bu dosen. Saya minta itu aja kita bahas lagi di sini. Ini apa ya? Menghemat waktu yang sudah hadir saja dulu Pak Agung, itu kan pasti sudah tuh yang hasil refleksi aksi yang sudah itu. Baik, Bu, izin, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Untuk yang tulisannya saya belum buat di Word memang, Bu. Karena berhubung Ya. untuk hari ini kan ini, Bu, pengantar refleksi, Bu. Jadi saya belum buat di Word-nya, Ibu. Mungkin kalau besok Oh baru gitu saya. memang. Berarti sama nih, yang lain juga belum nih. Kalau yang lain saya kurang tahu, Bu. Kalau saya belum, Bu. Belum Tadi saya tuliskan. waktu Zoom dengan Ibu dosen belum, baru pengantarnya ya. Tadi belum, Ibu. Jadi baru pengantar diskusi gitu, Bu. Kita buka aja Pak Gung ini apa namanya lembar refleksinya, nggak apa-apa. Walaupun belum diisi. Kita sama-sama lah dibuka lembar refleksinya. Mungkin ibu-ibu yang lain sudah selesai, Bu, untuk refleksi yang keempat, Bu. Yang lain ini pada pendiam-pendiam nih. Apa kabar ya? Iya, Bu Yeni.
boleh ditampilkan Pak Agung lembar refleksinya, nggak apa-apa. Yang masih kosong pun nggak apa-apa. Lembar refleksi yang sebelumnya boleh Bu? Jadi untuk perbaikan yang sekarang ya Bu. Atau refleksinya di apa dulu Bu? Diucap aja dulu, dibilang dulu walaupun belum tulis. Bisa ditayangkan, jadi nggak mengawang-awang gitu. Kan lembarnya kan. Cuma tadi kan belum ditulis. Iya, nggak apa-apa, tapi ditampilkan juga. Nah, nanti disebutkan isinya seperti itu kan ya. Coba dibuka itunya, formnya. Boleh saya tampilkan yang sebelumnya Bu sebagai perbandingan untuk yang sekarang Ibu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sudah kelihatan Bu untuk refleksinya Ibu? Iya sudah. Nah, ini untuk yang refleksi 3 Bu. Jadi ada beberapa poin-poin yang belum dilaksanakan pada pembelajaran pada saat itu. Yang pertama ada video editing itu yang perlu diperbaiki seperti pengambilan gambar yang belum sempurna di mana masih terlihat meja kosong. Nah, untuk saat ini Bu, ini sudah sempurna Ibu. Jadi pengambilan gambarnya itu sudah saya perbaiki. Jadi tidak ada ini Bu meja kosong yang terlihat di situ Bu. Nah, kemudian mungkin yang perlu saya perbaiki selanjutnya atau yang belum saya laksanakan pada pembelajaran ini yaitu belum ada pengambilan dari dua sudut yang berbeda. Sebenarnya Bu, di aksi yang keempat ini kan Bu, saya sudah sudah memperbaiki di aksi yang ketiga. Di aksi yang ketiga kan hanya satu sudut di belakang Ibu. Nah, untuk aksi yang keempat ini saya sudah buat pengambilan dari sudut yang di belakang satu, kemudian di depan satu. Nah, tetapi berhubung kamera yang di depan itu adalah kamera bukan punya saya, Ibu, handphonenya. Jadi hanya beberapa menit memorinya sudah penuh, Ibu. Jadi nggak terrekod sempurna. Jadi ya untuk aksi yang keempat ini kembali seperti aksi yang ketiga, Bu. Kebanyakan itu diambil dari sisi belakangnya. Tetapi memang beberapa bagian-bagian seperti siswa sedang diskusi kelompok, kemudian siswa sedang mempresentasikan itu diambil dari sudut yang berbeda Ibu. Jadi ada memang yang merekamnya Ibu. Jadi untungnya memang ada sudut yang berbeda tapi memang hanya di bagian diskusi kelompok dan presentasinya Ibu. Kemudian untuk motivasi belum maksimal di aksi yang ketiga ini saya menggunakan ini Bu, motivasinya itu seperti ice breaking, itu saya pikir juga motivasi. Nah, ternyata kemarin disampaikan oleh Bu Nur Dalila, motivasi itu cukup dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi saya pikir di aksi yang keempat dan aksi yang ketiga itu motivasinya sudah maksimal ya Bu, karena saya sudah menampilkan tujuan pembelajaran dan juga sudah menampilkan video pembelajaran yang menurut saya itu juga menarik untuk mereka itu. Nah, kemudian di aksi yang ketiga, saya belum melakukan penilaian nih Bu, terutama penilaian tes. Tapi di aksi yang keempat ini saya sudah melakukan penilaian nih Bu. Jadi poin ini saya hapus Ibu. Nah, jadi untuk di aksi yang keempat ini mungkin hanya sedikit yang belum saya laksanakan, yaitu tadi berkaitan dengan pengambilan video, memang karena ada kendala teknis Ibu. Untuk langkah-langkah atau sintaks pembelajarannya saya pikir sudah semua saya lakukan Ibu, dari mulai bagian pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Bahkan penilaian tesnya pun saya lakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung Ibu. Nah, kemudian kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Yang pertama, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran untuk aksi yang keempat ya Bu. Kemudian menyiapkan alat-alat guna keperluan aksi yang keempat. Karena memang berhubung model yang saya bawakan di aksi yang keempat ini adalah model PJBL Bu. Jadi memang alat-alat itu seperti gunting, roll, kemudian karton dan sebagainya itu sudah saya persiapkan sebelumnya Ibu.
Kemudian saya juga sudah melakukan diskusi dengan sesama mahasiswa dan dosen serta guru pamong terkait pelaksanaan aksi yang keempat. Kemudian menyiapkan dan mengedit video aksi yang keempat dengan durasi full 80 menit dan 15 menit dan melakukan refleksi kekurangan yang ada pada aksi yang keempat. Jadi Bu, di aksi yang keempat ini menurut saya sudah lebih baik untuk proses pengeditan video dibanding aksi yang ke-1 dan aksi yang kedua. Karena berhubung aksi yang ke-1 dan 2 itu teks di bawahnya belum ada. Jadi saya sudah mulai perbaiki di aksi yang ketiga, dan di aksi yang keempat pun sudah saya perbaiki untuk video editingnya Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan. Yang pertama, saya melakukan perbaikan-perbaikan jika ada hal yang kurang maksimal. Kemudian yang kedua, meninjau ulang aksi yang keempat agar ini saya rasa ini UKIN, agar proses UKIN itu dapat lebih baik. Karena memang mengingat UKIN nanti sepertinya harus membuat video pembelajaran lagi, Bu. Kemudian untuk yang ketiga, persiapan pelaksanaan harus lebih matang dan teliti sehingga pelaksanaan UKIN nanti itu sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Terus berkolaborasi dan berdiskusi dengan sesama mahasiswa atau dosen dan guru pamong guna perbaikan pelaksanaan UKIN nanti, Bu. Mungkin refleksi aksi yang ketiga yang telah saya buat, Ibu. Iya, nah ini kan akhirnya jadi nih refleksi yang 4. Ya, Bu. Jadi kameranya ada berapa Pak Agung waktu kegiatan? Kameranya ada 2, Bu. Ada handphone 1 di belakang, 1 di depan, dan 1 laptop untuk yang Zoom, Ibu. Ya, yang 1 ada 2, 1 buat Zoom, 1-nya lagi yang berjalan ya, pindah-pindah tempat gitu. Oh, yang berjalan itu saya menggunakan handphone siswa, Bu. Jadi siswanya yang mengambil video bagian-bagian nanti dikirimkan ke saya, Bu. Jadi totalnya memang sebenarnya ada 3 kamera handphone, Ibu. 1 laptop untuk Zoom. Ya sebenarnya berat juga ya jadinya harus gabung-gabungkan dari beberapa perangkat gitu. Benar, Bu. Tapi ya kalau saya sebelumnya hanya kalau untuk PPL ya memang kita ada yang online kan tadi dengan Zoom, 1 lagi kamera berjalan. Nah, kamera berjalannya itu saya justru yang buat Zoom. Tapi untuk UKIN nanti ya agak repot tadi, misalkan dua perangkat gitu. Cuma bisa terambil full. Dengan berjalan pun bisa sebenarnya maju mundur gitu. Nanti pas bagian kita yang menjelaskan ambil maju. Nah tapi hati-hati juga tadi, misalkan 2, 1 kan dari yang tampak keseluruhan gitu. Di belakang yang berjalan nanti terekam gitu. Ya. Ikut ke rekam juga enggak ya? Kalau bagian dipotong. Ada yang merekam itu dipotong, Bu, diedit, Ibu. Iya diedit. Jadi dipotong pas itu bagian mau diambil yang zoom-nya. Ya itu jadi 2, berat juga sih, berat. Memori editnya pakai apa Pak Agung? Editing videonya? Saya pakai Filmora, Ibu. Filmora. Ya, di laptop ya berarti ya? Di laptop, Ibu, ya, Bu. Memorinya berat juga tuh. Lumayan, Bu. Bagus sih kalau memang sudah terbiasa editing. Jadi ya itulah dari beberapa aksi yang di 4 kali PPL gitu. Untuk sebenarnya yang diambil kan yang utamanya itu ya di UKIN. Jadi 1, 2, 3, 4 ini untuk pembelajaran, makanya terus-menerus dilakukan refleksi supaya kita bisa mengidentifikasi kekurangan-kekurangan kita. Jadi sampai di akhir itu diharapkan memang sudah sempurna. Ini yang sebelum-sebelumnya ada beberapa elemen gitu yang kekurangan,
memang ini sudah bagus, di yang terakhirnya sudah tinggal editing aja ya. Memang itu pun juga harus diperbaiki lagi gitu. Ini kan masih ditulis nih sama Pak Agung, tapi sudah minim gitu ya. Ya memang seperti itulah harapannya ketika ya di aksi yang terakhir itu sudah berkurang. Kalau ternyata di aksi 1, 2, 3 itu masih ada lagi muncul di aksi berikutnya, itu berarti kita nggak ada perbaikan. Kalau ini tadi alhamdulillah gitu. Sudah banyak tadi yang dihilangkan bagian-bagian kekurangannya begitu. Nah, jadi dari keterampilan editing video 4 itu, pastilah ketika Ukin nanti bisa lagi lebih baik. Karena Ukin kan nggak ada zoom-nya ya, jadi kameranya bisa fokus gitu. Dan itu mengurangi nervousnya juga kayaknya. Kalau zoom itu ada grogi-groginya karena diawasi gitu. Kalau Ukin semoga bisa lebih bagus lagi karena nggak diawasi secara langsung lah, seperti itu. Sudah dengan Filmora sudah standar ya, editingnya gitu. Kemudian menyiapkan, ya sudah perangkat tadi sudah, alat-alat, ya tinggal bagian videonya saja ya. Ya Bu. Kemudian Bu, boleh tanya Bu, untuk Ukin nanti Bu, apakah perlu ada niche audio Bu? Maksudnya di dalam video yang kami buat selama 30 atau 40 menit itu, apakah harus ada background suara itu Bu? Jadi disampaikan Bu Nurdalillah, sebaiknya ada gitu Bu. Jadi supaya video itu tidak terlihat membosankan gitu Bu. Jadi kalau bisa dimasukkan musik atau suara bagaimana maksudnya? Mana Bu? Maksudnya suara bagaimana? Seperti ada suara intro musik gitu Bu, background suara gitulah Bu, ada musik di dalam video itu gitu. Oh gitu. Apakah harus pakai seperti itu Bu? Bagus sih, ada background musik bagus. Tapi dipilih juga ya, jangan yang nggak ada hubungannya sama pendidikan gitu. Misalkan pelajar Pancasila kah, itu kan bagus ya, bersemangat gitu. Dan nggak kena ini juga, nggak kena pantau YouTube juga kan. Nah gitu. Bagus aja, tapi nggak keseluruhan kan. Di bagian-bagian tertentu. Mungkin ada yang kita percepat gitu. Nah, dipercepat itu, atau misalkan bagian kita berkeliling menjelaskan, mereka diskusi gitu, itu kan bisa di mix dengan lagu tadi. Tapi kalau bagian siswa yang presentasi kayaknya dikecilin lah, bisa lah pasti Pak Agung kayak pakai Filmora itu, dipotong aja, kecilin. Baik. Itu bagian yang saya suka juga dari PPG ya, belajar editing video. Jadi kita benar-benar dituntut menjadi guru profesional dengan adanya PPG ini. Nggak terasa padahal apa gunanya gitu. Belajar editing video lah segala, bikin perangkat. Ya itulah bagian dari memprofesionalkan guru. Karena sudah nggak bisa terlepas lagi kita dari teknologi. Jadi kalau kita masih kerepotan editing video, bagaimana pula kita menampilkan media pembelajaran gitu. Jadi memang sudah satu kesatuan lah bisa mengedit video ini pada saat PPG khususnya ya. Nah jadi outputnya yang keluar dari PPG minimal nih bisa ngedit video seperti itu. Saya dulu mah beberapa aplikasi. Dulu Filmora belum terlalu lancar. Pakai VN saya dulu itu, kan nggak ada watermarknya juga. VN mudah motongnya. Nah itu bisa jadi jadi referensi gitu. Kalau cuma sudah dapat, saya sekarang udah bisa pakai Filmora. Waktu itu saya belum bisa pakai Filmora. Kalau KineMaster sebenarnya mirip dengan Filmora, tapi ada fitur-fiturnya yang sulit banget. Kalau motong itu, kita potong video, kita geser lagi, mereka ngikut lagi dari awal lagi. Jadi nggak jadi kepotong ketika digeser. Nah, itu saya mix dengan aplikasi VN. Enak motong videonya. Jadi untuk pemula lah,
Saya dulu pemula, jadi ya dengan PPG ini sarananya belajar editing video pakai VN, tapi campur juga tadi dengan KineMaster, belum pakai Filmora lagi. Ini bagus nih, udah bisa Filmora. Bisa Bu, belajar juga Bu, mulai belajar Filmora dari inilah Bu, dari PPG ini Bu. Oh juga Iya, baru Bu. belajar ya? Baru belajar. Sebelumnya saya menggunakan Movie Maker Bu, tapi agak lebih berat lagi Movie Maker itu. Dan udah lupa juga tuh, udah lama. Dan ada watermarknya ya? Mana Bu? Ada watermarknya? Ada tulisannya gitu ya? Movie Maker ada tulisan. Sepertinya ada di bagian akhir itu. Iya, ada, tapi bisa dipotong kan ya? Bisa Bu, bisa. Yang nggak ada watermarknya itu VN tadi, VN. Kalau saya mau pakai satu aplikasi nggak cukup kalau dulu itu. Pasti ada bagian-bagian yang sulit di Filmora. Mungkin sampai sekarang ya. Sampai sekarang pun walaupun sudah lumayan sering menggunakan Filmora, kadang masih mix juga dengan aplikasi lain. Yang nggak bisa lepas itu VN pasti masih ada di HP sama KineMaster itu. Kalau style tulisannya lebih bagus di KineMaster kayaknya Pak Agung ya. Untuk tulisannya Fontnya. Kalau di Filmora nggak terlalu banyak sih pilihan-pilihannya. Dan mungkin karena saya kurang menguasai juga itu. Iya. Ini sudah ya Pak Agung, siapa lagi ya? Ya berarti nih boleh aksi 3 aja yang ditampilkan seperti Pak Agung tadi sambil diperbaiki. Udah cukup kan ya Pak Agung ya? Sudah Bu. Terima kasih Bu. Nah, saya juga terima kasih. Mungkin teman bisa jadi referensi lah buat teman-teman yang lain. Dulu saya juga gitu, kalau suruh presentasi takut-takut kalau belum gitu. Padahal kalau belum nggak apa-apa, ditampilkan aja sambil diedit-edit nggak masalah. Ini kan belum final gitu. Nanti finalnya ketika sudah kita upload di LMS gitu. Ya seperti sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, malah untung gitu kita jadi garapnya rame-rame gitu, nggak mikir sendiri. Kalau sendiri kayaknya nggak selesai-selesai. Paling udah di depan laptop, ada lagi yang dikerjain yang lain. Apalagi sambil WA web di dalamnya, bunyi WA, nggak jadi menyelesaikan tugas LMS-nya. Seperti itu. Jadi yang lain mana nih ya? Adakah? Harus ada ini. Belum ada setengah jam ini kita. Tuh, Pak Agung udah selesai tuh. Siapa lagi yang lain, Pak Agung? Ini saya pakai HP nih, mohon maaf juga. Yang lainnya pada matikan kamera nih. Bu Dina mungkin Bu. Saya sedang ada kegiatan juga itu di dalam sekolah ya, jadi laptop saya sedang digunakan untuk streaming. Ayah yang lain mana nih ya? Video saya ini nggak Pak Agung terlihat nggak ya? Jelas Bu. Ini saya pakai HP, pakai WiFi juga. Yang lain? Saya tunjuk aja nih ya. Bu Darlia mana? Bu Darlia? Bu boleh secara lisan aja Bu, saya belum ada kerjakan Bu. Seperti Pak Agung tadi aja Bu Darlia, lihat aksi 3-nya, terus bagian mana yang dihilangkan seperti itu kayaknya lebih ini. Oh, aksi 3-nya saya langsung di LMS Bu, ini coba saya buka, jaringannya lagi kurang ini Bu. Jaringannya kurang bagus. Iya Bu. Enggak buat di Word-nya ya? Enggak Bu. Jadi saya lihat apa ya? Kalau nggak ada yang ditayangkan.
Ya, silakan Bu Darlia. Untuk yang di aksi 3, Bu, untuk yang pertama itu yang belum saya lakukan tes evaluasi, Bu. Tes evaluasi masih dalam bentuk penugasan. Nah, di aksi 4 ini saya udah memberikan tes evaluasi dan dalam waktu Penilaian. 10 menit bisa. Penilaian maksudnya. Ya, Bu. Tes. Ya, Bu, untuk penilaiannya. Tapi hanya bisa dikerjakan 1 soal, Bu. Dan Materinya untuk tentang apa, Bu Darlia? SPLDP, Bu. 1 soal karena waktunya nggak memungkinkan atau gimana? Iya, Bu. Memang seharusnya itu berapa kali pertemuan materi itu? Seharusnya materi itu ada 6 pertemuan. Nah, yang digunakan untuk aksi 4 itu PPL ada 4, Bu. Ada ya, 4, Bu. mungkin yang sebelum-sebelumnya itu nggak melakukan penilaian karena belum selesai materi, seperti itu kah? Bukan itu. Kan waktunya 2 kali 40 menit ya, Bu. 80 menit, Bu. Nah, kalau diberi soal siswa mengerjakan di saat waktu pembelajaran, waktunya lebih dari 80 menit gitu, Bu. Jadi tugas soal tes bisa disiasati seperti itu. Jadi memang sudah selesai gitu. Kalau belum selesai kan sintaks ya. Iya, Bu. Nah, penilaian masuk dalam sintaks. Jadi kalau tidak ada penilaian atau penilaian soalnya soalnya ternyata belum selesai kan kurang apa ya? Kurang bagus gitu. Jadi lebih baik kita bantu di dalamnya itu langkah-langkahnya ada yang sudah terisi. Jadi dia tinggal meneruskan dan diperhitungkan juga berapa durasinya mengerjakan sehingga bisa memang yang kita lakukan penilaian itu memang full dia mengerjakan. Jadi nggak ada yang tersisa. Seperti itu. Nanti kalau mungkin ya, ini kan yang untuk sebelumnya. Kemudian apalagi? Untuk di PPL aksi 4 ini, untuk penilaian LKPD sempat Bu saya nilai, saya sebutkan juga kan Bu, saya beritahu ke siswa nilainya. Nah, untuk aksi 3 1, 2, 3 kemarin belum, Bu. Saya belum melakukan penilaian. Ya, jadi sudah ada perbaikan ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, di PPL 4 ini udah saya lakukan penilaian, ya. Bu. Jadi untuk penilaian tadi garis bawahnya. Kemudian apalagi video, pengambilan video. Nah, untuk pengambilan video kemarin kan Bu saya ada 2 kamera handphone. Ini saya gunakan hanya 1, Bu, karena yang kemarin ada 2 orang pengambilan video itu di salah satu video itu orangnya ikut terekam gitu, Bu, dalam pengambilan video. Nah, ini saya coba 1 orang aja gitu, Bu, yang ngambil videonya. Iya, tapi berjalan mengikuti gerakan kita ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kamera berjalan, Bu.
tapi ada juga bagian yang hilang nanti. Kalau berjalan itu mungkin bisa juga tetap dua, Bu. Dua itu tapi menghadap ke kameranya itu di belakang kita. Jadi yang berjalan mungkin ada ada momen-momen yang, tapi tadi harus mau lebih repot karena dua perangkat. Yang satu juga full, ini full, memorinya harus kuat. Nanti ekspor videonya ada 2 kali, itu berarti kan 2 kali lipat ya memang sih. Dengan satu perangkat aja kalau udah cukup bisa bagus. Iya, Karena Bu. juga ya kalaunya ini apa namanya? Ukin ya. Ini yang aksi 4 sudah 1 kamera Iya, saja. Bu, udah 1 kamera saja, Bu. Dan bagus hasilnya. Ya, Bu, lebih saya rasa lebih bagus, Bu. Tapi nanti boleh Bu, Ibu lihat waktu penilaian. Jadi harus benar-benar paham juga ya yang megang kameranya gitu, bagian mana nih yang mau diambil kan gitu. Ya kalau bisa seperti itu bagus sih. Jadi satu Halo? Ya, Bu. Tadi kenapa ya? Apakah jaringan saya yang hilang? Ya, Bu, mungkin jaringan, Bu, saya juga. Jaringan di mana tadi ini sempat ya? berhenti. Di saya atau di tempat yang lain nih? Kalau enggak, kalau misalkan masalahnya ini kayaknya Bu Darlianya, Bu. Kayaknya Bu Darlianya, Bu. Iya. Dibuka terus aja ya video saya. Gimana, Bu? Ya, Bu. Punya saya di tempat yang lain jelas aja. Jelas, Bu. Ya udah. Jelas, kalau belum jelas cari tempat lain lagi gitu. Sampai video. Bu Darlia tadi pakai apa ya editingnya? Gimana, Bu? Editing videonya menggunakan aplikasi apa? Menggunakan aplikasi CapCut, Bu. CapCut bisa panjang ya CapCut? Bisa, Bu, di laptop, Bu. Oh gitu. Awalnya saya menggunakan Filmora, Bu. Tapi pertama saya menggunakan Filmora, Bu. Tapi ada watermarknya, jadi saya coba gunakan aplikasi lain gitu, Bu. Kalau CapCut nggak ada memangnya ya? Bisa dihapus, Bu. Gitu. Ya, nanti bolehlah saya juga mau belajar nih. Saya dengan CapCut belum bisa. Saya rasa lebih sederhana, Bu. Pakai gitu ya? aplikasi. Iya, Bu. Oke, apa lagi ya bagian video? Ya Bu Yunita. Merata seluruh Indonesia berarti hujannya nih, di Kalimantan juga hujan. Apalagi Bu Darlia ya? Video udah, penilaian tadi ya. Kemudian apalagi di yang sudah ada perbaikan? Mungkin apalagi? Untuk waktu, Bu, untuk waktu di PPL Aksi 4 ini alhamdulillah bisa pas gitu, Bu, lewatnya pun cuma lewat 1 menit gitu, Bu. Pas 80 menit lah, Bu, gitu. Untuk yang sebelumnya kan ada yang kelebihan 7 menit, ada yang kekurangan gitu, Bu. Iya. Untuk video full.
Oke. Waktu sudah. Apa lagi? Iya, selain tujuan pembelajaran, kayak sebelumnya juga sudah ada saya nyampaikan, selain tujuan pembelajaran itu manfaat pembelajaran. Jadi tadi dengan Pak Agung saya lupa tujuan pembelajaran yang disebut Pak Agung tadi, manfaatnya apakah sudah atau belum, lupa menanyakan saya. Jadi untuk UKIN lah nantilah di UKIN itu usahakan ada manfaat pembelajaran. Jadi dikaitkan aja dengan kehidupan, apa manfaatnya gitu. Atau sudah di aksi 1 mungkin? Udah ya Bu Darlia? Oh, kalau saya Bu di aksi 4 ini manfaat udah saya sampaikan Bu. Di aksi sebelumnya belum Bu, hanya tujuan pembelajaran. Oh ya. Oke. Jadi pembelajarannya itu menjadi pembelajaran yang bermakna, nggak asal-asal mereka mengerti apa namanya. Iya Bu Darlia tadi belum selesai ya? Oh belum masuk lagi ya Pak Agung ya? Belum Ibu, belum. Tapi sudah. Kan belum pada masuk nih? Belum Bu. Bu izin Bu, kalau UKIN nanti harus menggunakan pakaian hitam putih ya Bu? Kalau misalnya saya pakai PGRI gitu, bisa nggak ya? Kan hitam putih juga. Oh, maaf ini saya malah nggak mendengar ini karena hujannya deras sekali. Bisa chat aja Pak Agung. Boleh Bu, boleh Bu. Lewat chat. Oke. Pak Agung di mana tuh Pak? Di kantor? Bu Yeni bicara tapi saya nggak dengar ini. Kantor Bu, di kantor. Tinggal saya sendiri belum pulang Bu. Bu Aisyah lah satu lagi Bu. Cantik kantornya ya. Kantor orang Bu. Kenapa Bu? Apa Bu meniknya? Jaringan? Nggak terdengar Kalau Bu. suara saya mungkin ya. Suara Ibu. Ya? Suara Ibu jelas. Oh jelas ya. Ya kalau saya dengarnya kadang masuk, kadang enggak gitu. Kalau dulu sih sesuai hari kerja. Nah, pada masa saya sebelumnya itu sesuai hari kerja, misalkan kita ambil praktiknya itu di hari Senin Selasa ya pakai seragam kerja pada hari itu. Tidak harus hitam putih. Namun saya juga tidak tahu kalau ternyata ada aturan yang sekarang ini bagaimana gitu. Yang beda-beda kok. Di setiap LPTK beda-beda, tapi tidak disampaikan harus mengenakan pakaian apa yang seperti itu. Kalau tanggal 6 hari Selasa, ya udah pakai seragam kerja di hari Selasa aja, pakai eki seperti itu. Itu sepengetahuan saya. Silakan. Suara Ibu nggak dengar Bu. Suaranya nggak kedengaran Bu. Suaranya belum dengar Ibu. Tadi kalau mau melanjutkan
Hasil refleksinya? Bentar. Di sini apakah jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Saya juga ini terdengar aja jawabannya nih. Bu Darlia yang mana tadi Bu Darlia? Ya, Bu. Iya, ada kok yang mau disampaikan lagi selain teknis pengambilan video? Mungkin untuk hari ini itu dulu, Bu. Mungkin lebih lengkapnya besok bisa ditampilkan, Bu, untuk refleksinya. Tunggu, ini ada tampilan. Halo, Bu Dalia. Iya, Bu. Suara saya apakah terdengar, Bapak Ibu? Suara Ibu hilang lagi, Bu. Ibu dengar suara kami, Bu. Ibu Yeni? Suara Ibu makin mengecil dan lama-lama hilang suaranya, Bu. Suara saya apakah terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Bu, tapi kecil. Ibu dengar suara Yeni? Suara kami Ibu dengar? Suara saya apakah terdengar, Bapak Ibu? Dengar, Bu, dengar. Bu. Dengar, Bu. Suara kami Ibu dengar? Belum kedengaran, Bu. Kenapa Ibu itu nggak dengar suara kita ya? Suara Ibu itu dengar. Oh, terlempar Ibu itu, Bu. Jaringan Ibu itu berarti. Udah terlempar Ibu itu? Iya, keluar Ibu. Ya. Udah terlempar Pak Agung? Belum siap, Pak. Oh iya Pak. Jadi Pak Agung ini hostnya ya? Iya, Bu, iya. Bapak yang buat apanya, Zoom ya? Iya, Bu, buat Zoom-nya. Tadi yang pertama juga, yang kedua juga itu. Dapat bonus lah Bapak nanti. Goreng, Bu. Belum masuk juga Ibu itu, Pak? Belum, Bu. Apa ya? Syukur Ibu itu nggak marah ya, off kamera semua tadi ya. Tinggal Pak Agung sendiri. Untung lah sabar, Ibu itu. Sabar Ibu itu ya.
sempat Pak Agung juga off kamera. Aduh. Lagi sibuk yang lain kayaknya. Kalau saya dari tadi malam demam, Pak. Makanya saya malas sekali. Udah minum obat saya 2 kali. Hujan ini Bu. Dari tadi belum mulai ya, Pak? Kita mau pulang kita Bu. Saya ini Bu Yunita. Oh iya, Kabar ya, Bu? hujan Bu di sini. Oh iya, di sini nggak hujan. Di Tembung. Iya, saya lagi ada acara pula 3 hari pulang saya, jadi nggak ini. Sertifikasi. Nanti mungkin siswanya ikut kan Pak? Kita jangan kayak biasa kan? Kalau kita pakai yang lama, berarti mereka udah tahu dong pelajarannya, materinya. Udah lah Bu ya, biar kapan lagi kita briefing, nggak ada lagi. Ya kan? Yang lama gitu Bu. Pak, itu yang saya tanyakan itu ya harus kayak gitu nggak ya pengalaman Bapak Ibu yang udah nanya 100 limpol, masih 100 limpol. Yang dia pakai aplikasi pengambilan videonya itu yang di bawah itu udah tertera tanggal pengambilan gitu. Yang timestamp itu ya Bu ya. Ada Bu Menik. Iya nggak sih Pak Bu? Harus pakai itu atau enggak? Bagian Nggak tahu Bu. Tanya aja nanti kita sama Ibu. Udah ada Bu Meniknya. Bu. Oh iya Bu. Silakan Bu. Ternyata kalau ditinggal pergi ya, nggak jadi pendiam ini. Kalau ditungguin jadi pendiam-pendiam. Kalau ceritanya tentang Ukin, Bu, nggak ada yang pendiam, Bu. Pasti pada nanya, Bu. Ukin, UP, pasti pada nanya, Bu. Apa tadi ya, saya tuh agak samar-samar suaranya. Itu Bu, untuk pengambilan video di waktu UKIN, nanti harus pakai tanggal dan waktunya enggak, gitu. Di video itu diterterakan tanggalnya gitu. Maksudnya tanggal yang langsung pakai bawaan Iya, Ya, yang Bu. aplikasi itu, Bu. Timestamp. Ibu yang tahun lalu ya, Bu. Ibu yang PPG 2001 ya, 2021 ya, Bu. Iya. Kalau yang 2021 kayaknya nggak pakai video Ukin lagi kan, Bu? Pakai. Pakai siswanya juga, Bu. Ada siswanya juga. Kok kata teman saya enggak? Enggak daring, Bu. Enggak, udah luring. Jadi Pakai buat videonya kemarin ada tanggalnya juga, Bu, dibuat. Enggak ada tanggalnya. Hanya di saat upload aja kita beri penjelasan tanggal berapa. Kemudian kan openingnya itu kita bawa kartu UKIN ya. Bawa print out kartu pendaftaran UKIN. Seperti itu. Jadi kita sampaikan ya perkenalan dulu nama, terus nomor peserta UKIN, seperti itu. Itu sebelum PPL, sebelum UKIN dimulai gitu, Bu, diperkenalkan diri. Iya, sebelum praktek, sebentar aja kok, 1 menit selesai. Tapi kan nggak ada Zoom-nya kan, Bu, nggak ada dosennya kan? Ada. Hanya menerangkan aja, memperkuat bahwa pengambilan videonya itu setelah kita mendaftar UKIN gitu. Jadi kita bawa kartu UKIN. Memang ada arahannya untuk bawa kartu UKIN. Yang waktunya itu sesuai ya, Bu, ya, nggak diambil sebelum itu ya kan, Bu? Sebelum registrasi UKIN. Berarti itulah sebagai buktinya ya, Bu, ya? Setelah UKIN. Iya. Bu, untuk berkas daftar UKIN ada, Bu? Apa aja, Bu, yang disiapkan? Apa? Ada berkas untuk daftar UKIN nggak, Bu? Berkas apa yang mau disiapkan? Ada nggak, Bu?
Oh, berkas-berkas yang disiapkan. Portofolio udah ya? Belum, Bu. Waktunya hampir sama Ukin. Iya, tapi sudah siap. Proses, Bu, saya Bu. mau sedikit lagi. ya on proses, Bu. Terkait itu kan Bu, biasanya kan sekolah kita kasih SK-SK itu kan kolektif gitu ya Bu ya. Apa itu boleh langsung, apa memang kita minta lagi baratnya ada SK kolektif, ada SK pribadi gitu Bu. Apa ya? Ibaratnya kita kan ketua ANDK kan Bu ya, masuknya ke pengabdian kan ya. Itu kan biasanya langsung di SK kepanitiaan kita jadi ketua gitu, langsung disebutin nama, apakah memang harus dikasih penjelas lagi surat tugas pribadi gitu Bu, karena sebenarnya di atas kan udah dijelaskan gitu Bu. Enggak, udah surat yang itu aja, yang kolektif. Oh, yang penting kita tandai nama kita gitu ya Bu ya. Bisa ditandai, enggak pun enggak masalah. Kasih Bu. Kan nanti dicek juga sama penilainya. Jadi itu tadi ya, kalau untuk portofolio, saran saya juga sebelumnya juga saya sampaikan dengan ini yang terporsir. Misalkan mau sebenarnya piagam, sertifikat. Kalau misalkan nggak ada ya udah seadanya aja, nggak usah diada-adakan, itu nanti menyita waktu kita buat persiapan praktek, belum lagi UP gitu. Jadi asalkan sudah ada, misalkan sertifikat, yang ada aja, nggak perlu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya juga, tapi ini semua elemen itu. Jadi si karya masih ada. Kenapa? Sebanyak-banyaknya nilai maksimalnya cuma sesuai yang di rubrik itu ya kan, Bu? Nah, itu jadi jangan terporsir. Tapi semua bagian terisi. Karya inovatif, walaupun sederhana ya nggak apa-apa, masukkan. Bu, terkait alat peraga itu loh Bu. Gimana itu Bu? Kalau dinarasikan aja boleh nggak Bu? Nggak melalui video. Iya, nggak melalui video. Kan alat peraganya tahun-tahun kemarin. Apa perlu divideokan dengan anak yang berbeda? Dia link video kan ya? Memang link video yang diminta. Alat peraga apa Bu Desna? Alat peraganya memang dengan link video, jadi mau nggak mau itu video. Tapi kalau sekarang masih divideokan masih bisa lah ya Bu. Gimana? Untuk sekarang misalkan mau kita videokan lagi boleh dong, karena memang udah berlalu. Boleh, boleh aja. Terus Bu, link yang dikirim link Google Drive apa link YouTube Bu nantinya? Ada pilihan nggak? Boleh salah satunya jadi pilih? Boleh salah satunya. Kalau Karena saya sih kan Bu, ya, pemikiran saya gini, kalau misalkan videonya nanti baru sekarang ada kan ya, dimasukin ke YouTube kan kelihatan kapan diuploadnya. Kalau di Google Drive kan nggak kelihatan Bu, baru diupload gitu. nggak apa-apa, beri penjelasan YouTube-nya itu. Rata-rata memang itu ada. Kenapa? Kalau foto sendiri tanpa video nggak boleh Bu. Harus pakai video Bu Desnar kemarin, tapi kata Ririn yang ikut. Iya memang. Persepsi Ukin boleh hanya foto Bu. Boleh foto. Iya. Nah, mungkin ada perbedaan yang sekarang dengan tahun sebelumnya. Kalau saya dulu tetap menggunakan video seperti itu. Jadi yang memang bikin videonya baru-baru aja, baru-baru mau Ukin gitu. Itu kalau memang dia video alat pembelajarannya Bu, maksudnya alat pembelajarannya video memang harus ya ditampilkan videonya gitu. Media pembelajarannya. Kan kalau dia alat peraga sederhana kan dia Bu, misalnya alat peraga sederhana kan misalnya kan kubus misalnya itu kan, alat peraga kubus misalnya. Nah itu kan
Kalau saya lihat boleh kalau saya lihat di apa di sebelumnya boleh difotokan aja, dan kemarin juga dengar teman bilangnya boleh difotokan aja dokumentasi, kecuali kalau memang dia yang berhubungan dengan pembelajaran YouTube ya. Kan waktu dulu luring-luring itu kan dia pakai YouTube ya kan. Luring daring pakai YouTube. Jadi bisa ada pilihan foto dan video seperti itu ya. Memang di rubriknya seperti itu kah? Tahu kalau rubrik Bu, tapi waktu persamaan persepsi katanya boleh bukti bahwa kita menggunakan alat peraga, foto aja gitu Bu. Oh ya, kalau memang ada keterangannya boleh ya berarti boleh. Kalau saya kan hanya melihat pengalaman saya waktu itu. Saya dengan video, tapi pengambilan videonya ya baru aja. Nggak masalah, di-uploadnya juga baru-baru aja ya nggak apa-apa. Nanti saya apa adanya aja sih Bu. Jadi memang kalau memang itu sudah alat peraganya lama, diberi keterangan aja di judul atau deskripsinya, dibuat tahun berapa, misalkan tahun lalu, itu ditambahkan saja keterangannya seperti itu di deskripsi, ya nggak apa-apa, walaupun videonya baru saja diupload, karena seperti ya itu tadi, kita belum tentu, misalkan punya rekaman pun belum tentu kita upload. Kayak semuanya memandang aja begitu gitu, apa nggak lama kok bikin videonya. Misalkan besok pagi mau bikin videonya penggunaan alat peraga, kan nggak full juga, 15 menit itu tambah ngobrol-ngobrol diskusi sama siswa, nggak apa-apa. Saya kayak gitu juga menggunakan alat peraga ya, ditambah kita jelasin tambah ada obrolan yang nggak harus yang full menggunakan alat peraga aja 15 menit, memang berat, tapi dapat aja 15 menit. Nah, nanti buat nambahkan boleh tuh, atau misalkan videonya sedikit ya, ini strateginya ya, foto itu dibuat aja kayak video klip gitu ya, fotonya digabung-gabung. Nah, nanti dipanjangin aja durasinya foto itu, baru suara kita, penjelasannya seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu di sini hebat-hebat kok editingnya. Jadi itu bisa terpenuhi. Link video dapat. Kayak gitu tadi caranya. Saya pun gitu. Nambahin videonya. Tambah video dari foto tadi kita gabung-gabungkan, dinarasikan juga. Kalau narasikan sedikit, sisanya lewat ditambah musik, itu udah dapat tuh 15 menit. Ya. Ayah, untuk besok kita masih ada pertemuan lagi ya? Ya, ada Bu, satu. Untuk sekarang kan sebenarnya pengantar ya Bu, iya, pengantar refleksi. Besok baru refleksi Bu, kalau sesuai LMS ya. Ya. Ya itu tadi, makanya semuanya belum selesai tadi. Nah. Oke. Ada lagi yang mau dibahas ini, didiskusikan? Adakah? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dulu untuk Zoom kita pada hari ini. Mohon maaf, ini jaringannya ya beginilah adanya, sedang hujan ya di Kalimantan. Ibu di Kalimantan? Iya, saya di Kalimantan. Bu. Ibu guru tinggal di Kalimantan memang? Iya, saya di Kalimantan. Orang Kalimantan asli, Bu? Keturunan Jawa saya, tapi akhir Kalimantan. Sampai tua ini di Kalimantan. Iya,
Terima kasih ya Bapak Ibu, mohon maaf ini juga saya tidak bisa melaksanakan di jam kerja, jadi sampai sore gini baru bisa melaksanakan. Terima Ya, Bu. kasih atas kesediaan waktunya untuk bergabung, semoga lancar urusannya, sehat-sehat selalu, sampai jumpa lagi besok ya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.